Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentu setiap kita rindu agar doa yang kita panjatkan kepada Tuhan menjadi doa yang mendatangkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tentu hal yang sama juga dialami dan disampaikan oleh Yakobus kepada orang-orang Yahudi, orang Kristen yang berada di perantauan. Dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 ini, kita menemukan ada 3 hal bagaimana agar doa kita menjadi doa yang mendatangkan kuasa Tuhan. Yang pertama yaitu doa yang berdasarkan iman atau doa yang lahir dari iman. Ayat 15 berkata, "Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan mengampuni, kuasa Tuhan membangunkan, kuasa Tuhan memulihkan jika kita berdoa berdasarkan iman. Bukan iman kepada pendeta, bukan iman kepada minyak urapan, tetapi iman yang tertuju di dalam Tuhan. Jadi jelas sekali bahwa doa yang lahir dari iman mendatangkan kuasa jika iman itu hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia yang sanggup untuk menyatakan kuasa dan mukjizat. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Markus pasal 5 ayat 25 diceritakan ada seorang perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan. Dia sudah pergi berobat ke tabib tetapi tidak kunjung sembuh. Bahkan 12 tahun dia mengalami penderitaan pendarahan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh." Dan Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, terjadilah sesuai dengan imanmu." Dan pada waktu itu si perempuan ini mengalami kesembuhan, mukjizat Allah dinyatakan. Bapak Ibu Saudaraku, kuasa doa akan dinyatakan jika kita berdoa berdasarkan iman kepada Tuhan. Hal yang kedua, agar doa kita mendatangkan kuasa Tuhan, yang kedua adalah jika kita memanjatkan doa kita dengan sikap hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat 16 berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata kuncinya adalah doa orang benar. Doa orang benar di sini artinya doa orang yang tulus, orang yang benar, orang yang adil, orang yang tidak bersalah, dan orang yang pantas. Orang-orang seperti inilah ketika berdoa dengan yakin kepada Tuhan, maka kuasa doa itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Doanya akan berpengaruh, doanya akan efektif jika dia hidup tulus, hidup benar, hidup adil, hidup tak bersalah dan pantas di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita koreksi dulu hidup kita. Adakah hidup kita sudah benar? Adakah hidup kita sudah tulus? Adakah hidup kita sudah adil? Adakah kehidupan kita tidak bersalah, tidak bercacat di hadapan Tuhan? Adakah hidup kita pantas di hadapan Tuhan? Ketika hal-hal ini kita lakukan, kita hidup kudus, kita hidup benar, kita hidup adil, kita hidup tulus, kita tidak bersalah. Ketika kita hidup pantas di hadapan Tuhan, ketika kita berdoa dengan yakin, maka kuasa doa itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang harus dilakukan agar doa kita mendatangkan kuasa Tuhan, yaitu ketika kita berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Ayat 17 berkata, "Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun.
dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan bekerja bukan bergantung dari bagusnya kata-kata kita. Kuasa Tuhan bekerja bukan dipengaruhi oleh status sosial kita, tidak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan kita, juga tidak dipengaruhi oleh dari mana kita berasal. Tetapi kuasa Tuhan bekerja ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti Elia. Elia bukanlah seorang nabi yang berpendidikan tinggi, bukan juga dari keluarga bangsawan, bukan juga dari kota yang besar. Dia lahir dari desa yang terpencil. Tapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan bekerja 3,5 tahun tidak turun hujan. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sungguh-sungguh di sini artinya tidak main-main, segenap hati, dengan tekun dan benar-benar. Orang yang berdoa dengan segenap hati, orang yang berdoa dengan tidak main-main, orang yang berdoa dengan tekun terus-menerus, orang yang berdoa dengan benar-benar berdoa, maka akan mendatangkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku, dari Yakobus pasal 5 ini kita menemukan ada beberapa langkah agar doa kita mendatangkan kuasa Tuhan. Yang pertama, kita berdoa berdasarkan iman kepada Yesus. Yang kedua, kita harus hidup benar, hidup tulus, hidup adil, tidak bersalah dan pantas di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, tidak main-main. Maka doa kita akan mendatangkan kuasa Tuhan. Mukjizat Allah dinyatakan, pertolongannya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang perkasa, Dia sanggup untuk menolong kita, Dia sanggup untuk memulihkan kita, Dia sanggup untuk menyembuhkan kita. Mukjizat Tuhan masih terjadi. Itu sebabnya mari kita berdoa dengan iman kepada Yesus. Mari kita mengoreksi hidup kita agar benar di hadapan Tuhan. Dan mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, yakin akan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.